Peluru mortir India menyasar wilayah Pakistan. Ketegangan meletus di Kashmir. Beberapa peluru mortir India menyeberang perbatasan dan meledak di beberapa lokasi di Pakistan. Islamabad pun bersiap melakukan serangan balasan. Namun kali ini respon Pakistan tidak biasa. Bukan sekadar serangan, tetapi persiapan untuk perang ideologis besar. Jenderal Asim Munir, Panglima Militer Pakistan yang dijuluki Jenderal Mullah oleh tentaranya menjadi sorotan. Dia dikenal sebagai sosok yang memegang Al-Quran di satu tangan dan nasib kawasan yang panas di tangan lainnya. Dia muncul ke publik saat segalanya mulai memanas. Berdiri di atas tank, memimpin tentaranya dalam perang yang ia anggap sebagai kewajiban ideologis dan religius, bukan sekadar urusan wilayah. Baginya Kashmir bukan sekadar sebidang tanah, tetapi urat nadi. Dan memotong urat nadi berarti kematian. Delhi pun waspada, dunia menahan nafas. Semua pihak bersiap menarik pelatuk. Konflik kali ini tidak hanya bersifat politik tapi eksistensial, religius, dan dibumbui sejarah kebencian dan pertumpahan darah. India dan Pakistan, dua negara bersenjata nuklir, kembali berseteru. Di bawah kepemimpinan Munir, tentara Pakistan tidak lagi bicara soal gencatan senjata, melainkan soal jihad dan kemenangan suci. Dia bukan sembarang jenderal, dia juga mantan kepala intelijen dan hafiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Dia disebut-sebut sebagai kunci potensi ledakan besar di Asia Selatan. Lalu siapa Asim Munir? Dulu dia tidak dikenal. Kini Asim Munir jadi nama yang diperbincangkan di pusat-pusat pengambilan keputusan. Dia bukan tokoh yang suka tampil, tapi kini di tengah krisis internal Pakistan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap militer, Munir maju ke depan. Dia tidak hanya melontarkan ancaman biasa dalam pidatonya. Dia menyebut Kashmir sebagai urat nadi dan rakyat Kashmir sebagai saudara dalam perjuangan melawan penjajah. Pernyataan ini ditanggapi serius oleh India dan dinilai sebagai bentuk provokasi langsung. Dalam pidato wisuda Taruna Militer pada 2 April lalu, Munir mengutip teori dua bangsa yang menyatakan bahwa umat Muslim dan Hindu tidak bisa hidup bersama dalam satu negara. Teori ini menjadi dasar berdirinya Pakistan pada tahun 1947. Kini ia mengangkatnya kembali, bukan sebagai sejarah, tetapi sebagai langkah eskalasi serius. Eskalasi memanas. Pada 7 Mei 2025 terjadi serangan udara signifikan oleh Angkatan Udara India di Bahawalpur sebagai bagian dari Operasi Sindur. Serangan ini merupakan respon terhadap serangan teroris pada 22 April di Pahalgam, Kashmir yang menewaskan 26 warga sipil. Sebagian besar adalah wisatawan Hindu. Bahawalpur menjadi salah satu target utama karena diyakini sebagai markas kelompok militan Jaish-e-Mohammed atau JEM yang telah lama dituduh terlibat dalam berbagai aksi terorisme lintas batas. Dalam serangan tersebut, India mengklaim berhasil menewaskan sekitar 100 militan, termasuk Abdul Rauf Azhar, seorang komandan senior JEM dan saudara dari pendirinya Mas'ud Azhar. Abdul Rauf juga diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan jurnalis Amerika Daniel Pearl pada tahun 2002. Serangan di Bahawalpur dan kota-kota lain seperti Muridke, Kotli, dan Muzaffarabad memicu eskalasi ketegangan antara India dan Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonfirmasi serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan perang yang terang-terangan serta menyatakan hak untuk membalas sesuai dengan Piagam PBB pasal 51. Serangan ini juga menimbulkan korban sipil. Di Bahawalpur, sebuah kompleks masjid terkena dampak.
menyebabkan kematian seorang anak dan melukai 2 orang dewasa. Total, Pakistan melaporkan 51 korban jiwa, termasuk 40 warga sipil dan 11 personil militer. Operasi Sindur menandai peningkatan signifikan dalam kebijakan India terhadap kelompok militan yang berbasis di Pakistan. Serangan ini juga mendapat perhatian internasional, dengan beberapa pihak memuji tindakan India sebagai langkah tegas melawan terorisme. Sementara yang lain mengkhawatirkan potensi eskalasi konflik antara 2 negara bersenjata nuklir tersebut. Setelah serangan udara India pada 7 Mei 2025 yang menargetkan wilayah Bahawalpur dan beberapa lokasi lain di Pakistan, pemerintah Pakistan merespon dengan tindakan militer dan diplomatik yang signifikan. Tindakan militer Pakistan antara lain adalah Operasi Bunyanun Marsus sebagai balasan atas serangan India. Militer Pakistan meluncurkan operasi ini yang menargetkan beberapa instalasi militer India, termasuk pangkalan udara di Pathankot, Udhampur, Gujarat, dan Rajasthan. Pakistan mengklaim berhasil menghancurkan beberapa fasilitas militer penting India dalam operasi ini. Kemudian ada penembakan pesawat dan drone India. Pakistan mengklaim telah menembak jatuh beberapa pesawat tempur India, termasuk jet Rafale, MiG-29, dan Su series, serta drone tempur Heron buatan Israel. Selain itu, Pakistan juga melaporkan bahwa mereka berhasil menghancurkan markas Brigade Infanteri India sebagai bagian dari respon militernya. Selanjutnya ada penutupan wilayah udara. Sebagai langkah keamanan, Pakistan sempat menutup wilayah udaranya dan merutekan ulang penerbangan internasional. Namun otoritas bandara kemudian mengkonfirmasi bahwa semua bandara kembali beroperasi normal setelah penutupan sementara tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Pakistan Today. Selanjutnya ada respon diplomatik dan politik. Pernyataan pemerintah, Presiden Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengutuk keras serangan India, menyebutnya sebagai tindakan agresi yang tidak beralasan dan pelanggaran hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa Pakistan memiliki hak untuk membela kedaulatannya dan akan merespon dengan tegas terhadap setiap tindakan permusuhan. Selanjutnya ada seruan kepada komunitas internasional. Pakistan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengecam tindakan India dan mendesak deeskalasi konflik guna menjaga stabilitas regional. Konflik ini menyoroti betapa cepatnya ketegangan antara 2 negara bersenjata nuklir dapat meningkat dan pentingnya diplomasi serta komunikasi untuk mencegah konflik lebih lanjut. Konflik dan klaim wilayah di Kashmir adalah salah satu konflik geopolitik paling lama dan kompleks di dunia, yang melibatkan terutama India dan Pakistan dengan Cina yang juga memiliki klaim di bagian wilayah tersebut. Lalu bagaimana latar belakang geografis dan sejarah Kashmir sebenarnya? Kashmir memiliki letak dan signifikansi yang sangat penting. Kashmir terletak di bagian utara India dan perbatasan dengan Pakistan, Tiongkok, dan Afghanistan. Wilayah ini strategis secara geopolitik dan kaya akan sumber daya air dan keindahan alam. Pada 1947, ketika Inggris membagi India menjadi India dan Pakistan, negara-negara bagian kerajaan diberi pilihan untuk bergabung ke salah satu negara. Jammu dan Kashmir yang diperintah oleh Maharaja Hindu Hari Singh dengan mayoritas penduduk Muslim memilih untuk tetap netral. Namun setelah adanya invasi oleh milisi pro-Pakistan, Maharaja meminta bantuan India dan menandatangani Instrument of Accession untuk bergabung dengan India. Hal ini memicu Perang India-Pakistan pertama tahun 1947 sampai 1948.
Lalu bagaimana pembagian wilayah Kashmir saat ini? Saat ini Kashmir terbagi secara de facto menjadi 3 bagian. Wilayah Jammu dan Kashmir ditambah dengan Ladakh dikuasai oleh India yang merupakan 55% dari wilayah Kashmir. India mengelola bagian ini sebagai 2 wilayah persatuan sejak 2019. Lalu Azad Jammu dan Kashmir ditambah Gilgit-Baltistan dikuasai oleh Pakistan, dan wilayah ini merupakan 35% dari total wilayah Kashmir. Dianggap sebagai wilayah merdeka oleh Pakistan, tetapi diklaim juga oleh India, namun secara administratif berada di bawah kekuasaan Pakistan. Selanjutnya ada wilayah Aksai Chin, dikuasai oleh Tiongkok. Luasnya merupakan 10% dari wilayah Kashmir. Wilayah ini dikuasai Cina sejak Perang Sino-India tahun 1962. Wilayah ini diklaim India sebagai bagian dari Ladakh. Lalu apa saja perang dan konflik besar yang pernah terjadi? Yang pertama ada Perang India-Pakistan tahun 1947 sampai 1948. Selanjutnya ada gencatan senjata PBB yang menghasilkan Line of Control atau LOC. Lalu terjadi lagi perang tahun 1965 yang merupakan upaya Pakistan menyusup ke Kashmir, berakhir dengan perjanjian Tashkent. Lalu terjadi lagi perang di tahun 1971, terutama karena ada peristiwa kemerdekaan Bangladesh, tapi juga berdampak pada Kashmir. Selanjutnya ada Perang Kargil tahun 1999. Pasukan Pakistan menyusup kembali ke daerah tinggi di Kargil, namun dikalahkan oleh pasukan India. Lalu ada lagi konflik internal dan militan sejak 1989. Pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis dan militan Islamis di wilayah Kashmir, India. Lalu seperti apa posisi dan klaim resmi? India mengklaim seluruh wilayah Jammu dan Kashmir, termasuk yang sekarang dikuasai oleh Pakistan dan Cina, sebagai bagian dari wilayah India. Selain itu, India menganggap konflik sebagai urusan internal berdasarkan Instrument of Accession. Dan pada 2019, India mencabut pasal 370 yang memberi otonomi khusus kepada Jammu dan Kashmir. Sementara Pakistan menganggap India sebagai penjajah atas wilayah mayoritas Muslim. Pakistan mendukung referendum berdasarkan resolusi PBB agar rakyat Kashmir menentukan masa depan mereka sendiri. Dan Pakistan menyebut wilayah Kashmir sebagai Azad Kashmir atau Kashmir Merdeka, meski tetap berada di bawah kendali militer dan administrasi Pakistan. Selanjutnya Cina menguasai Aksai Chin yang diperoleh setelah konflik bersenjata dengan India, dan Cina mendukung Pakistan secara strategis dan menolak klaim India atas wilayah tersebut. Lalu bagaimana sikap masyarakat global? PBB mengeluarkan beberapa resolusi mendukung referendum rakyat Kashmir, tapi tidak pernah terlaksana karena perbedaan interpretasi. Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa mendorong dialog bilateral, namun tidak secara aktif menekan. Sementara itu, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mendukung Pakistan dalam banyak forum internasional. Sementara itu, penggiat hak asasi manusia banyak melaporkan pelanggaran HAM baik oleh militer India maupun oleh kelompok militan di kedua sisi. Di India, kemarahan rakyat memuncak dan tuntutan untuk mengamankan wilayah perbatasan pun kembali menyeruak. Sebenarnya masalah sesungguhnya ada di medan tempur. Setiap serangan dari India bisa dibalas dengan respon yang tak terkendali. Asim Munir, menurut majalah Foreign Affairs, berbeda dengan para jenderal sebelumnya. Dia tidak punya ruang diplomasi seperti Jenderal Bajwa pada krisis 2019 yang dulu berhasil menurunkan ketegangan melalui jalur belakang. Munir lebih keras, lebih ideologis,
dan sedang menghadapi krisis legitimasi internal, membuatnya lebih cenderung menyerang daripada bertahan. Konflik ini tidak hanya berdampak lokal. Tiongkok ikut mengawasi karena punya proyek strategis di Kashmir, Pakistan, atau koridor ekonomi Cina-Pakistan. Jika perang pecah, Beijing kemungkinan akan memihak Islamabad. India pun bisa menghadapi dua front, satu melawan Pakistan di barat, dan satu lagi melawan tentara Cina di utara, dekat Tibet. Tiongkok sendiri masih memperkuat militernya sejak bentrokan tahun 2020. Sementara itu Amerika Serikat, yang dulu turun tangan meredakan krisis pada 2019, kini tidak menunjukkan niat untuk terlibat. Tidak ada duta besar Amerika Serikat di Delhi maupun Islamabad yang melakukan intervensi atau pernyataan khusus terkait isu ini. Washington seakan keluar dari permainan dan membiarkan krisis berjalan tanpa pengawasan. Ketegangan pun meluas di dalam masyarakat. Di dalam negeri, protes terus berlanjut. Di luar negeri, diaspora India dan Pakistan juga terlibat bentrokan dari London hingga New York. Media memperburuk keadaan, menyiram bensin ke api. Setiap pernyataan dari para pemimpin dapat menaikkan suhu konflik secara signifikan. Lalu siapa sebenarnya Asim Munir? Kita akan mencoba membahas sekilas tentang Asim Munir, dari bayangan menuju panggung utama. Untuk memahami keputusannya hari ini, kita harus melihat masa lalunya. Asim Munir adalah anak seorang guru agama. Dia tumbuh di Rawalpindi, dekat ibu kota Islamabad. Ayahnya adalah imam masjid yang pindah ke Pakistan saat pembagian wilayah India tahun 1947. Munir dididik secara religius sejak kecil dan belajar ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran sebelum akhirnya masuk akademi militer elit di Abu Tabat. Dia memulai karir militer pada tahun 1986 dan menerima pedang kehormatan yang merupakan penghargaan tertinggi untuk taruna terbaik. Munir pernah bertugas di Saudi Arabia sebagai perwira menengah dan menghafal Al-Quran saat bertugas, membuatnya dikenal sebagai hafiz Al-Quran oleh militer Pakistan. Menurut pengamat militer Stephen Cohen, sejak era Jenderal Zia-ul Haq, militer Pakistan mengalami proses islamisasi mendalam. Tanda-tanda religius menjadi bagian dari penilaian karir militer seorang prajurit. Asim Munir adalah warisan paling religius dalam proses ini. Kini dia bukan hanya simbol militer, tetapi juga simbol agama, nasionalisme, dan kekuasaan. Dan dalam ketegangan saat ini, dunia melihatnya bukan sekedar jenderal, tetapi ideologi yang berjalan dengan dua kaki. Dia naik ke puncak kekuasaan dari latar belakang religius, bukan bangsawan, dan fokus pada disiplin dan komitmen. Hal ini membuatnya menjadi simbol generasi baru yang tidak memisahkan Al-Quran dengan senjata. Langkah awalnya yang berpengaruh adalah saat menjabat sebagai komandan di garis depan, di mana dia menarik perhatian Jenderal Qamar Bajwa, komandan Korps ke-10 saat itu. Kedekatan ini mendorong karirnya terus menanjak. Tahun 2017, dia diangkat sebagai kepala intelijen militer. Lalu pada tahun 2018 menjabat sebagai kepala ISI atau Badan Intelijen Utama Pakistan. Di masa ini terjadi serangan besar di Pulwama yang menewaskan 40 tentara India dan hampir memicu perang besar antara India dan Pakistan. Karena itu, media India mengaitkan langsung namanya dengan eskalasi tersebut. Namun masa jabatannya di ISI tidak berlangsung lama. Ia dicopot setelah 8 bulan, diduga karena perselisihan dengan Perdana Menteri Imran Khan yang disebut marah atas penyelidikan rahasia terkait istrinya, Bushra Bibi. Setelahnya Munir dipindahkan ke Komando Korps Gujranwala, semacam pengasingan internal di tubuh militer. Tapi pada tahun 2021 dia kembali kuat, menjabat sebagai kepala logistik militer
lalu akhirnya diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata pada November 2022. Kini Munir bukan hanya pemimpin militer, tetapi berusaha memulihkan reputasi institusi yang merosot. Setelah pemilu 2024 yang dianggap curang dan menyingkirkan Partai Imran Khan, kepercayaan publik terhadap militer pun anjlok. Masyarakat terbelah, bahkan terjadi perpecahan internal dalam tubuh militer. Sementara krisis politik semakin membara, konflik di daerah pinggiran semakin parah. Di Balochistan, kereta Jafar Express disabotase, menewaskan 64 warga sipil. Di Khyber Pakhtunkhwa, serangan Taliban Pakistan meningkat, bersamaan dengan pembunuhan sektarian terhadap kelompok Syiah, warga Punjab, dan pekerja Tiongkok. Negara ini seperti hancur perlahan, dan Munir tidak hanya berbicara sebagai jenderal, tetapi sebagai sosok yang membawa misi ideologis. Baginya, Kashmir bukan sekadar wilayah, melainkan bagian dari akidah. Menurut para analis, ini bagian dari strategi ganda, membangkitkan emosi religius rakyat, dan sekaligus mengalihkan perhatian dari kegagalan keamanan dan krisis politik. Tetapi di New Delhi, hal ini tidak dianggap hanya taktik politik. Seorang pejabat India mengatakan kepada The Indian Express, dia jarang bicara, tapi kalau bicara langsung dari hati dan jelas dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia ucapkan. Inilah yang dianggap berbahaya. Munir tidak hanya memakai agama sebagai alat politik, tetapi benar-benar meyakini apa yang dia perjuangkan. Dan pemimpin yang seperti ini, kata beberapa kalangan, adalah jenis pemimpin yang paling berbahaya. Dalam insiden serangan di Bahlagong baru-baru ini, yang menewaskan 26 turis India dan diduga sebagai serangan teroris, muncul tuduhan bahwa Munir mungkin mengatur semuanya dari balik layar, sebagai bagian dari strategi eskalasi yang bertujuan menghidupkan kembali konflik Kashmir di saat dunia tampak diam terhadap isu ini. Tapi realitas hari ini sudah berubah. India di tahun 2025 bukan India di tahun 1999. Sekarang India punya sistem pengawasan modern, kapasitas serangan tinggi, sekutu internasional, dan bergerak mantap untuk menguasai sepenuhnya wilayah Kashmir. Sementara itu Pakistan terancam runtuh dari dalam, bahkan sebelum menembakkan peluru pertama. Ekonomi ambruk, legitimasi politik rapuh, dan pemberontakan dari pinggiran semakin mendekat ke pusat. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang akan India lakukan, tetapi kemana Munir akan membawa Pakistan. Apakah ini hanya proyek ideologi sementara, atau benar-benar sebuah pergeseran strategis menuju militer yang berdasarkan jihad ideologis? Apakah retorika jihad di Kashmir hanya pelarian politik, atau justru bagian dari rencana besar menuntaskan pertempuran umat yang dia yakini? Diamnya Rawalpindi atau markas militer Pakistan hari ini bukan diam biasa, melainkan penuh dengan ideologi, sejarah, dan keputusan. Dan Munir, Jenderal Mullah, mungkin tak punya waktu untuk mundur, tetapi dia punya semua alat untuk menyalakan perang yang tak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Ketegangan ini sebenarnya dipicu oleh beberapa faktor yang saling memperkuat. Ada eskalasi militer di perbatasan Kashmir, serangkaian kontak tembak dan serangan artileri ringan di garis kontrol sejak insiden Pulwama dan Balakot membuat kedua belah pihak siaga tinggi. Kedua kubu saling menuduh melakukan penembakan jet dan drone di wilayah perbatasan. Pakistan mengklaim menembak jatuh beberapa jet tempur dan puluhan drone India. India menolak klaim tersebut, menyebutnya propaganda. Tidak ada mekanisme transparan untuk memverifikasi, sehingga tiap tuduhan langsung memperkeruh suasana. Selanjutnya ada retorika politik yang mengobarkan emosi publik. Pernyataan-pernyataan kencang pejabat militer memanfaatkan sentimen agama dan nasionalisme, terutama soal perlindungan umat dan kewajiban suci di Kashmir.
Sementara itu, media kedua negara, baik pemerintah maupun swasta, sering menyiarkan narasi yang menekankan ancaman eksternal, sehingga publik semakin terpolarisasi. Lalu ada pula pemicu insiden sipil. Kecelakaan helikopter ziarah di Gangotri, ledakan puing tidak dikenal di Punjab, dan penembakan turis India memicu kemarahan massa hingga tuntutan balas dendam secara militer. Masyarakat sipil di kedua negara mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Hal ini menambah tekanan politik bagi para pemimpin. Sementara itu ada pula kapasitas nuklir di kedua sisi. India dan Pakistan sama-sama memiliki senjata nuklir. Faktor ini justru menciptakan ketidakpastian. Setiap kesalahan kecil bisa menjalar menjadi krisis besar. Lalu ada pula krisis politik domestik. Di Pakistan, militer berusaha menegakkan legitimasi di tengah kritik soal ekonomi dan korupsi. Di India, pemerintahan saat ini ingin menunjukkan otoritas kuat demi dukungan domestik. Kedua pemerintah terdorong untuk tampil gagah, sehingga mengurangi ruang untuk diplomasi atau deeskalasi. Sementara itu minim sekali mediasi internasional. Dulu Amerika Serikat, Tiongkok atau PBB kadang turun tangan. Belakangan dukungan internasional terpecah dan tidak ada peran broker kuat untuk diterima kedua pihak. Tanpa mediator, setiap insiden cepat memanas karena tidak ada saluran hijau untuk negosiasi cepat. Semua elemen ini, militer, politik, agama, media, dan nuklir, berpadu dalam lingkaran tak berujung yang membuat ketegangan semakin sulit dipadamkan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.